Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat datang di Sekolah Minggu Asuhan. Apa kabarnya Kinan, Felicia, Joy dan Jonathan? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan dalam naungan kasih Tuhan Yesus. Nah, gimana? Kalian sudah siap kan? Kita mengikuti Sekolah Minggu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pelajaran yang kelima. Judulnya adalah Murid Yesus menunjukkan kesaksian sebagai orang Kristen. Diambil dari dalam 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. Sebelum kita masuk ke dalam pelajarannya, yuk kita sama-sama siapkan hati kita berdoa dulu. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mengasihi kami, mengucap syukur atas hari ini. Kami masih boleh bersama-sama berkumpul di dalam acara sekolah minggu, walaupun secara online. Kiranya Roh Kudus mau pimpin kami dalam pelajaran hari ini. Biarlah kami boleh mendapatkan berkat firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati setiap pribadi anak-anak yang hadir di dalam sekolah minggu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah anak-anak, kita sudah berdoa dan sekarang kita mau memuji Tuhan bersama dengan kakak Mupet. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Halo teman-teman, ketemu lagi di Ayo Baca Alkitab. Teman-teman, tadi kita sudah nyanyiin lagu ya. Judul lagunya adalah Firman Tuhan ku dengar. Teman-teman, kita harus selalu rajin baca Alkitab supaya kita bisa mendengar firman Tuhan. Masih ingat enggak? Kalau kita rajin baca firman Tuhan, kita bisa berbuah, yaitu buah roh, yaitu kasih, damai sejahtera, kesabaran, dan lain-lain. Jadi kita bisa menjadi anak yang menyenangkan hati Tuhan. Oke deh teman-teman, kalian semua sudah siap baca Alkitab? Ayo kita baca Alkitab. Nah anak-anak, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat ayat 12 sampai 19. Judulnya adalah Menderita sebagai Kristen. Ayat 12. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Ayat 13. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Ayat 14. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ayat 15.
Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Ayat 16. Tetapi, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ayat 17. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ayat 18. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Ayat 19. Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikianlah firman Tuhan. Ada sebuah cerita, kisah seorang anak perempuan yang pada hari Minggu pagi dia masih tertidur pulas. Terdengar teriakan suara mamahnya yang memanggil membangunkan Diva. Diva, ayo bangun. Hari ini kita akan ke sekolah minggu dan berbakti bersama. Ini hari Minggu. Kita siap-siap sekarang agar kita tidak terlambat. Aduh mama, hari ini Diva gak ke sekolah minggu ma. Diva ngantuk sekali. Loh, tidak bisa. Hari ini kita semua beribadah kepada Tuhan dan belajar firman Tuhan. Iya ma, tapi Diva masih ngantuk sekali. Tadi malam Diva tidur sampai tengah malam karena mengerjakan tugas sekolah. Dan nanti Diva juga ada tugas kelompok dari sekolah ma. Kalau nilai Diva jelek gimana ma? Mama akan marah kan? Ya sudahlah. Tapi minggu depan, Diva harus berjanji, harus sekolah minggu dan beribadah ya. Baik, Ma. Terima kasih ya, Ma. Nah, anak-anak, bagaimana menurut kalian dalam cerita ini? Apakah ada contoh yang baik dari cerita di sini? Apakah Diva memberi contoh yang baik? Tidak ya. Karena apa? Karena pada waktu hari Minggu, hanya seminggu sekali kita beribadah kepada Tuhan dan kita ikuti sekolah minggu. Jadi, sebaiknya kita utamakan hari Minggu adalah hanya untuk Tuhan. Ya, kita datang kepada Tuhan, kita bersekutu, dan kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja. Nah, Ibu akan bercerita sedikit tentang firman Tuhan hari ini. Bapak Petrus sudah lama sekali tidak berjumpa dengan orang-orang Kristen di Asia Kecil. Sejak pertemuan dengan mereka di hari Pentakosta, mereka tidak lagi berjumpa. Bapak Petrus mendengar banyak jemaat sering diejek dan diperlakukan tidak baik oleh orang-orang di sekitarnya. Agar jemaat tetap semangat, Bapak Petrus menulis, "Berbahagialah jika kamu diejek karena nama Yesus, sebab Roh Allah ada padamu." Itulah yang ditulis oleh Bapak Petrus. Apa maksudnya perkataan Bapak Petrus ini ya? Yuk, kita mengingat pengalaman Nabi Nuh di masa lalu. Di dalam Alkitab diceritakan Nabi Nuh yang taat pada firman Tuhan. Ketika itu, Tuhan memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat bahtera yang sangat besar. Ia taat walaupun orang-orang yang ada di sekelilingnya menertawakannya, mengejek, bahkan juga tidak ada yang menolong. Ia tetap taat
pada perintah Tuhan. Begitu juga di dalam kehidupan kita setiap hari. Banyak halangan yang dihadapi untuk menjadi orang Kristen yang setia. Misalnya, ketika orang Kristen ingin menjadi rajin dalam membaca Alkitab dan berdoa setiap pagi. Nah, kadang-kadang memiliki rasa malas bangun tidur, malas untuk duduk dan membuka mata, atau terlalu banyak pekerjaan, atau terlambat bangun sehingga ia tidak sempat membaca Alkitab dan berdoa kepada Tuhan. Halangan lain lagi yang dihadapi adalah ketika hari Minggu. Setiap orang yang mengasihi Tuhan Yesus tentu saja ia pergi ke gereja dan belajar firman Tuhan di sekolah minggu dan beribadah bersama keluarga di kebaktian umum. Namun, beberapa orang memutuskan tidak berangkat ke gereja untuk belajar firman Tuhan dan berbakti. Bisa karena mereka masih mengantuk, atau ada film kesukaan di TV, jadi tidak mau pergi ke gereja, lebih baik nonton TV. Atau ada yang tetap bekerja atau tetap berjualan di hari Minggu. Ada juga yang bermain bersama teman-temannya. Ada juga yang memilih pergi berjalan-jalan bersama keluarga. Yang pasti Tuhan Yesus sangat sedih sekali jika kalian berbuat hal seperti itu. Nah, apakah nasihat Tuhan Yesus bagi kita semua? Tuhan Yesus mengajarkan ketika kita menghadapi halangan untuk setia kepada Tuhan, kita tidak usah takut. Tetaplah menjadi anak yang taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bersama kita semua untuk dapat memenangkan halangan-halangan itu. Sehingga orang lain pun akan mengikuti apa yang kita lakukan. Sebagai anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus, anak-anak harus terus setia kepada Tuhan. Anak-anak harus rajin belajar firman Tuhan di sekolah minggu dan di rumah belajar firman Tuhan bersama dengan orang tua. Nah, ketika anak-anak melakukan perbuatan baik yang sesuai dengan ajaran firman Tuhan, maka hidup kita menjadi contoh yang baik juga bagi orang lain. Kita harus setia dan taat kepada Tuhan Yesus dalam keadaan apapun. Nah, demikian pelajaran kita hari ini anak-anak. Ibu yakin anak-anak adalah anak-anak yang setia dan taat kepada Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita membaca ayat hafalan. Yuk kita baca bersama-sama ya. Kalian beruntung kalau kalian dihina sebab kalian pengikut Kristus. 1 Petrus 4 ayat 14a. Nah, anak-anak, jangan lupa dikerjakan tugas sekolah minggunya supaya jadi berkat buat kalian. Dan dikirimkan ke grup sekolah minggu ya. Yuk kita tutup sekolah minggu ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus sudah membimbing kami di dalam belajar firman Tuhan. Biarlah jadi berkat di dalam kehidupan kami untuk tetap setia dan tetap taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan aku